Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata mengenai merkuri dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Amanat dalam undang-undang tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Perpres Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Dalam Perpres 21 Tahun 2019 disebutkan bahwa untuk prioritas bidang kesehatan ditetapkan pengurangan dan penghapusan alkes bermerkuri yaitu termometer, tensimeter bermerkuri, dan dental amalgam. Dalam Perpres tersebut diatur pula target penghapusan adalah 100% pada akhir tahun 2020. Namun berdasarkan data dari pelaporan borang daring, pencapaian nasional hingga Juni tahun 2022 hanya sebesar 32%. Angka tersebut masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghapusan dan penarikan alkes bermerkuri di Pasienkes sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui sosialisasi, advokasi, monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas SDM, dan pemberian penghargaan. Penghapusan alkes bermerkuri di Pasienkes sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 41 Tahun 2019 diselenggarakan dengan membuat kebijakan atau komitmen tertulis dari pimpinan Pasienkes dan melakukan penilaian inventarisasi alkes bermerkuri. Untuk alkes bermerkuri yang utuh atau tidak pecah, dilakukan penyimpanan sementara menggunakan wadah yang aman dan atau ruang khusus sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk alkes bermerkuri yang kondisinya sudah tidak utuh atau pecah harus ditempatkan pada TPS limbah B3. Alkes bermerkuri yang kondisinya utuh maupun pecah wajib dilakukan penarikan. Penarikan dilakukan dari penyimpanan sementara di Pasienkes ke storage depot yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Penarikan tersebut dilakukan dengan koordinasi antara kementerian atau dinas di bidang kesehatan dan bidang lingkungan hidup. Pasienkes wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penghapusan alkes bermerkuri pada borang daring alkes bermerkuri melalui tautan cukup. Berikut adalah tahapan pengisian borang daring alkes bermerkuri. Pada poin 1, berisi pertanyaan mengenai data umum Pasienkes meliputi Pada poin 2, berisi pertanyaan mengenai termometer bermerkuri meliputi jika terdapat termometer bermerkuri dalam keadaan rusak, maka Pasienkes perlu menjawab pertanyaan di poin 3. Pada poin 3, berisi pertanyaan mengenai termometer bermerkuri yang tidak utuh atau rusak. Pada poin 4, berisi pertanyaan mengenai tensimeter bermerkuri meliputi jika terdapat tensimeter yang tidak utuh atau rusak, Pasienkes perlu menjawab pertanyaan di poin 5. Namun, jika tidak ada tensimeter yang tidak utuh atau rusak, Pasienkes silakan menjawab pertanyaan di poin 6. Pada poin 6, berisi pertanyaan mengenai amalgam gigi bermerkuri meliputi jika terdapat amalgam gigi bermerkuri yang tumpah, maka Pasienkes perlu menjawab pertanyaan pada poin 7. Namun, jika tidak ada amalgam gigi bermerkuri yang tumpah, maka Pasienkes silakan langsung menjawab pertanyaan di poin 8. Pada poin 8, berisi pertanyaan mengenai detail penggantian alkes bermerkuri meliputi pada poin 9, berisi pertanyaan mengenai tata kelola alkes bermerkuri yang tersisa dan tidak digunakan kembali meliputi pada poin 10, berisi pertanyaan mengenai maklumat lainnya, meliputi kemudian klik submit dan terima kasih. Pasienkes telah melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan penghapusan alkes bermerkuri. Mari bersama-sama mewujudkan Pasienkes bebas merkuri sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 dengan melakukan percepatan penghapusan alkes bermerkuri dan melaporkan penghapusan tersebut melalui borang daring.